Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan cerita rakyat. Hampir setiap daerah memiliki kisah mistis yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang Jelangkung. Nama Jelangkung ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan hanya dengan mendengar kata Jelangkung saja, banyak orang yang langsung teringat pada sebuah boneka sederhana yang dipercaya dapat menjadi perantara antara manusia dan dunia gaib. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah jelangkung memang berasal dari Indonesia? Bagaimana asal-usulnya? Mengapa boneka yang tampak sederhana bisa menjadi sangat ditakuti? Dan benarkah ritual jelangkung mampu memanggil makhluk gaib? Nah, dalam video kali ini kita akan mengupas semuanya. Mulai dari sejarahnya, proses ritualnya, kisah-kisah yang berkembang di tengah masyarakat, hingga penjelasan dari sudut pandang budaya dan ilmu pengetahuan tentang jelangkung ini. Tidak ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kapan jelangkung pertama kali muncul di Indonesia. Namun banyak sejarawan budaya meyakini bahwa ritual ini telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa jelangkung ini kemungkinan mendapat pengaruh dari ritual spiritual yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa kala itu, yang dikenal dengan Fuji. Fuji sendiri adalah metode untuk memperoleh jawaban dari roh menggunakan media tertentu. Nah, tradisi tersebut kemudian berbaur dengan budaya lokal Nusantara dan berkembang menjadi ritual yang kini dikenal sebagai jelangkung. Di Indonesia, masyarakat akhirnya membuat media ritual mereka sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan oleh mereka. Kepala boneka yang terbuat dari batok kelapa, dan tubuhnya yang menggunakan tongkat bambu atau kayu yang mudah ditemukan. Boneka ini kemudian dipakaikanlah sebuah pakaian kecil sehingga menyerupai sosok manusia. Meskipun bentuknya sangat sederhana, masyarakat percaya boneka tersebut hanyalah wadah kosong yang dapat ditempati oleh roh ketika ritual jelangkung ini berlangsung. Asal-usul nama jelangkung masihlah sangat menjadi perdebatan hingga saat ini. Tidak ada penjelasan yang benar-benar pasti mengenai arti dari nama jelangkung ini. Sebagian ahli budaya berpendapat bahwa kata jelangkung berasal dari istilah lama yang kemudian berubah-ubah pengucapannya seiring waktu berjalan. Ada pula yang menganggap nama tersebut memang hanya digunakan sebagai bagian dari mantra ritual. Ritual jelangkung biasanya dilakukan oleh 2 hingga beberapa orang. Mereka menyiapkan jelangkung, selembar kertas kosong, serta pensil atau pulpen yang dipasang pada tangan boneka. Setelah semuanya siap, peserta dari ritual ini akan membaca mantra yang sudah sangat dikenal, yaitu jelangkung jelangsat. Di sini ada pesta, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Begitulah mantranya. Nah, mantra tersebut dibacakan berulang kali sambil memegang boneka jelangkung ini. Konon setelah beberapa saat, roh tersebut akan datang dan memasuki boneka tersebut. Apabila ritual berhasil, boneka jelangkung ini dipercaya akan mulai bergerak atau menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh para peserta dari ritual jelangkung ini. Ada yang bertanya tentang masa depan, ada yang ingin mengetahui nomor keberuntungan, ada pula yang hanya ingin membuktikan apakah dunia gaib benar-benar ada. Dalam berbagai cerita rakyat, ritual jelangkung ini dipercaya memiliki sejumlah pantangan. Salah satunya adalah tidak boleh menghina roh yang datang atau makhluk gaib yang datang untuk masuk ke dalam boneka jelangkung ini. Peserta juga dipercaya tidak boleh tertawa atau bermain-main selama ritual berlangsung. Yang paling terkenal atau larangan yang paling dikenal oleh para ritual jelangkung ini adalah meninggalkan ritual sebelum mengucapkan doa penutup atau mengembalikan roh atau makhluk gaib ke tempat asalnya. Konon apabila ritual dihentikan secara tiba-tiba,
roh atau makhluk gaib yang datang dipercaya akan tetap berada di sekitar lokasi, bahkan mengikuti para pemanggil atau para peserta dari jelangkung atau dari ritual jelangkung ini sampai mereka menutup ritualnya. Selama bertahun-tahun, banyak cerita mengenai jelangkung yang beredar dari mulut ke mulut. Ada yang mengaku melihat boneka yang bergerak sendiri, ada yang mengatakan pensil di tangan boneka tersebut menulis tanpa disentuh. Beberapa orang mengaku mendengar suara ketukan dari dalam rumah mereka, padahal ritual telah selesai. Cerita lain menyebutkan bahwa setelah memainkan jelangkung, beberapa orang mengalami mimpi buruk selama beberapa malam berturut-turut. Ada pula yang merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat selama berhari-hari. Ada juga yang mengalami gangguan berupa suara bisikan, bayangan hitam yang sering melintas, dan perasaan takut yang muncul tanpa sebab. Sulit untuk memastikan apakah semua cerita tersebut benar-benar terjadi atau hanya berkembang karena sugesti dan cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Jika diperhatikan, boneka jelangkung ini sebenarnya tidaklah memiliki wajah yang menyeramkan. Bahkan kesan menakutkan dari boneka ini tidak ada sama sekali. Tetapi banyak orang yang tetap merasa takut ketika melihatnya. Dalam dunia psikologi, terdapat konsep yang disebut uncanny valley, yaitu kondisi ketika manusia merasa tidak nyaman terhadap benda yang menyerupai manusia, tetapi tampak tidak hidup. Ditambah dengan cerita-cerita mistis yang telah melekat selama berpuluh-puluh tahun tentang boneka ini. Otak manusia pun akhirnya menghubungkan boneka tersebut dengan hal-hal yang menyeramkan dan menakutkan. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ritual jelangkung ini benar-benar dapat memanggil makhluk gaib atau dapat memanggil roh. Berbagai ahli menjelaskan bahwa gerakan yang tampak terjadi dalam permainan jelangkung ini dapat dipengaruhi oleh efek idiomotor. Efek idiomotor adalah gerakan kecil yang dilakukan seseorang tanpa disadari akibat sugesti atau harapan tertentu. Fenomena yang sama juga sering digunakan untuk menjelaskan permainan papan arwah seperti Ouija atau alat komunikasi gaib lainnya. Karena itu, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa pengalaman menyeramkan saat ritual jelangkung ini kemungkinan dipengaruhi oleh rasa takut, sugesti, kondisi lingkungan yang gelap, serta keyakinan para peserta ritual. Jawabannya adalah iya. Boneka jelangkung masih sering dibuat sebagai properti film, koleksi, atau kebutuhan pertunjukan seni. Namun ritualnya sendiri kini sudah jauh lebih jarang dilakukan dibanding zaman dahulu atau dibanding dulu kala. Sebagian besar masyarakat menganggapnya hanya sebagai bagian dari cerita rakyat saja. Meski demikian, masih ada sebagian orang yang mempercayai bahwa ritual tersebut memiliki kekuatan gaib, sehingga mereka memilih untuk tidak mencoba atau bahkan tidak membicarakan boneka jelangkung ini. Jelangkung merupakan salah satu legenda urban paling terkenal di Indonesia. Terlepas dari benar atau tidaknya tentang kisah-kisah jelangkung yang beredar, pada akhirnya percaya atau tidak adalah pilihan kalian masing-masing. Namun yang terpenting adalah menyikapi kisah-kisah seperti ini dengan pikiran yang terbuka, menghormati kepercayaan orang lain, dan membedakan antara fakta sejarah, kepercayaan budaya, dan hiburan. Kalau menurut kalian gimana? Apakah jelangkung hanya sebuah legenda yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, atau memang ada misteri yang menyelimutinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.